akan segera dimulai. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan fardu kifayah kedua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat inayahnya kepada kita semua, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan lebih besar daripada itu adalah nikmat iman dan Islam. Sahabat dan taslim, lalu kita sampaikan kepada manusia mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah berikan rahmat syafaatnya senantiasa tetap tercurah kepada kita selaku umatnya yang masih setia dan istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu bapak jamaah bergabungan yang dirahmati Allah, acara penglepasan atas kepergian almarhum Zulfikar Rasulillah yang menutup usia kurang lebih 30 tahun. Semoga dengan doa kita semua, insya Allah almarhum meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dimaafkan segala hilaf dan salahnya, ditempatkan di tempat yang terbaik, dan dijadikan kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah bergabungan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan dengarkan dengan penuh takbir lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Ain Ibrahim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sta'inu bis-salah
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم
berdiri, sama-sama kita akan mengiringi jenazah almarhum Zulfikar akan masukkan ke dalam keranda dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh insyaallah. Boleh yang lain dulu lagi, insyaallah. Dan kemudian terasa bahunya ini, tangannya ini sempat patah, dan itu harus dirawat. Tapi lalu kemudian kami keluarga berharap bahwa itulah yang paling berat. Tapi ternyata yang berat itu adalah di bagian dadanya terpukul, bahkan ada tulang rusuknya yang sempat patah dan itu terus mengganggu sampai ke tingkat paru-paru. Pilihan manusiawi kami lakukan, pelayanan medis kami lakukan, sampai kami lakukan sampai ke rumah sakit. Berbagai upaya yang akan dilakukan ibu bapak sekalian. Tetapi itu adalah kekuasaan Allah yang tentu yang almarhum sudah lebih tahu. 3 hari kemudian beliau selalu ada membuat pernyataan-pernyataan tingkat kejelasan. Kebetulan ayah beliau, Bapak Haji Suparman Sulila, sedang melaksanakan ritualisasi ibadah umroh. Sehingga memang beliau sedikit-sedikit tanya kepada ayahnya. Bahkan di 4 hari di rumah sakit, beliau ini membuat pernyataan tingkat kepasrahan. Dan memang bagi kami ini adalah anak ini karena memang beliau adalah lulusan pondok pesantren, antara pondok pesantren asal. Ya, karena beliau ini dengan anak saya almarhum memang orang yang ahli ibadah, bahkan paling pintar membaca kitab kundur atau jenazah yang disolatkan di Masjid Jami Nurul Huda, kita akan iring sama-sama untuk menuju ke tempat pemakaman. Kiranya mohon kita membawa jenazah ini dengan tertib, tidak perlu harus menahan mobil dan menghalang-halangi mobil yang melewati. Semoga ini kematiannya akan menjadi asbab hidayah buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ada salam turut berbela-sungkawa dari Bapak Dr. Andes Hasan Mahmud, ayahanda yang ada di Pakuyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini di dalam rangka pelepasan fardu kifayah, saya mengajak lebih dahulu untuk bertasbih. Dengan bertasbih menenangkan jiwa kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk seluruh jamaah yang mengiringi prosesi fardu kifayah di rumah duka ini. Marilah kita sejenak bertasbih kepada Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya cintai, saya hormati keluarga besar duka, keluarga besar Sulila Abbas. Hari ini keluarga ini diuji dan dicoba oleh Allah SWT atas meninggalnya seorang hamba, seorang anak yang disayangi dan dicintai sebagai hambatan hati, seorang anak yang masih muda yang mempunyai cita-cita yang tinggi, seorang hamba yang saleh, yang setiap silaturahmi, berinteraksi, berkerabat, berhamdat tolak, berjamaah dan bermajlis taklim, hidup berbangsa dan bernegara di kampung yang penuh mubarakah ini. Hari ini atau kemarin Allah telah menetapkan hari kematiannya untuk pulang selama-lamanya menghadap ilahi Rabbi. Almarhum Adinda Zulfikar Sulila. Semoga keberangkatan almarhum Allah catat hari kematiannya baginya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadir dalam pelepasan fardu kifayah tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang pertama pemerintah setempat, kecamatan, atas nama kecamatan dan atas nama wali kota dan wakil wali kota telah menyampaikan suasana duka yang langsung Bapak Camat menyampaikan, yaitu saya sebut dengan takzim Bapak Fadli Kasih, didampingi Lurah Ternate Baru bersama dengan seluruh perangkat-perangkatnya. Hadir pula tengah-tengah kita kepala kantor urusan agama, ada yang dari Mapanget, Tikala, dan juga ada dari kecamatan Bunake. Hadir bersama-sama kita. Pihak Kemasjidan Nurul Huda, Badan Takmir, Pegawai Syar'i, dan seluruh jajarannya hadir tengah-tengah kita. Tokoh-tokoh agama hadir juga tengah-tengah kita. Al-Ustaz Mahmud Poloran juga hadir tengah kita. Haji Jafar Madiun juga hadir. Ketua PHBI Provinsi Utara Bapak Haji Sahrul Pauli juga hadir tengah kita. Ustaz Abdurrahman Simbuka, tokoh-tokoh agama yang lainnya, ibu-ibu majelis taklim atau imam-imam yang hadir pada pelepasan fardu kifayah di rumah duka ini. Hari ini Allah telah menunjukkan kekuasaan dan keperkasaannya. Seorang hamba sebelum dipanggil oleh Allah bisa ke sana dan kemari, bisa berdakwah dan selanjutnya. Tetapi pada saat hari kematiannya datang, dia telah terbujur kaku yang kita lihat saat ini. Mengapa Allah panggil almarhum? Mengapa Allah tidak panggil yang lainnya?
Mengapa harus dia lebih dulu daripada yang lainnya? Sedangkan dia ini bermanfaat bagi dirinya dan bagi keluarga serta jamaah serta umat Islam. Hakikatnya Allah lebih sayang dan cinta kepadanya daripada kita menyintai dia di dunia ini yang hanya sifat sementara. Tetapi kecintaan Allah kekal. Mudah-mudahan keberadaan kehadiran kita menjadikan salah satu saksi bahwa almarhum ini orang baik, dan mudah-mudahan ditempatkan yang lebih baik, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, hidup itu bukan untuk hidup, tetapi hakikatnya hidup itu untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, tetapi mati merupakan awal daripada kehidupan. Maka Nabi kita Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita, ihfatillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan jaga dirimu. Jaga sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Maka daripada itu jamaah sekalian, satu saat kita seperti ada di dalam keranda. Satu saat kita akan dipikul, satu saat kita akan disolatkan, satu saat kita diantar sampai kubur. Tetapi kapan dan tanggalnya kita tidak ada yang tahu, kematian demi kematian. Wa ma tadri nafsun bi ardamutu innallaha alimun khabir. Dari diri seseorang di bumi mana ia meninggal, tidak ada satu manusia pun yang tahu jamaah sekalian. Pada saat Allah menetapkan kematian manusia, Allah berdialog dengan pencabut nyawa malaikat maut. Pada saat malaikat maut melaksanakan tugasnya, wahai malaikat maut, cabutlah anak seorang hambaku. Apa kata malaikat maut? Na'am ya Rabb. Wahai malaikat maut, cabutlah nyawa daripada buah hati seorang hambaku. Na'am ya Allah ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, limada aqulu? Apa yang dia katakan setelah tercabut buah hatinya? Orang yang cinta mencintai mengatakan, ya Rabb, dia memujimu sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah pujian yang disampaikan orang yang diuji oleh Allah. Maka Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, bangunlah dia dengan nama rumah-rumah pujian-pujian di surga ya Allah SWT. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, cepat atau lambat kita seperti ada di dalam koper. Hari ini saatnya Adinda Zulfikar sudilah ada di dalamnya. Satu saat yang hadir juga ada di dalamnya. Maka daripada itu persiapkan segala sesuatu jamaah sekalian. Apa yang harus kita persiapkan? Yaitu amalan saleh. Maka satu ketika Nabi kita Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita tentang kematian dan kehidupan. Rasulullah satu ketika didatangi oleh seorang Bani Ansar, datang sekonyong-konyong sementara Rasulullah bersanding dengan sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Rasul. Ya Rasul, aku ingin tanya dua perkara. Siapakah orang yang baik ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang baik akhlaknya. Ya Rasul, siapakah orang yang pintar dan cerdas? Orang yang pintar dan cerdas adalah orang yang memikirkan pada saat kematiannya datang. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan aksiu tikrohadi billah. Perbanyak-banyak ingat kematian, perbanyak-banyak ingat, yaitu pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus mempersiapkan menuju mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah ini adalah yang dicari-cari oleh umat Muhammad. Maka pada saat sakatul maut datang pada keluargamu mengakhirimu, jangan kau tinggalkan keluargamu pada saat sakarat, karena dia perlu pendampingan. Karena pada saat itu pikirannya kacau, karena iblis juga yaitu menggodanya agar imannya membelok. Saat ingat pada saat Imam Ahmad bin Hanbal sakit keras, Abdullah anaknya membisikkan talqin di telinga kanan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan pada saat ditalqin,
oleh anaknya yang bernama Abdullah. Dia katakan la. Alangkah kagetnya Abdullah sebagai anak yang mengajarkan talqin kepada abahnya. Saat abahnya sembuh dari penyakit, dia tanya kepada abuya, "Kif hada abuya?" Pada saat abah ada sakit atau pada saat abah sudah sakit keras, saya mengajarkan abah untuk talqin, tapi abah mengatakan la. Apa yang terjadi wahai abuya? Dia bilang, pada saat Anda mentalkinkan saya, di situ iblis datang juga menggodanya. Maka saya katakan kepada iblis, akan dia membelokkan kita punya iman dan yakinah. Dia katakan la. Sama pada saat sakatul maut umat Islam didatangi oleh iblis yang menyerupai ibunya datang di telinga kanannya. Ibunya sudah meninggal lama. Apa kata ibunya? "Wahai anakku, aku sudah engkau kandung 9 bulan 10 hari. Dengan susah payah, dengan tetesan air mata. Hari ini kematianmu telah datang kepadamu. Alangkah indahnya kalau kau mati dalam keadaan agama Yahudi." Ya, kalau dia beriman kepada Allah, dia akan berpaling. Datanglah iblis menyerupai bapaknya yang sudah meninggal jauh sebelumnya. Bapaknya mengatakan, "Wahai anakku, engkau aku besarkan kau jadi manusia yang mandiri. Sebentar lagi kematianmu datang. Alangkah indahnya kalau kau pindah agama." Inilah pikiran-pikiran iblis selalu menggoda kita. Mudah-mudahan almarhum termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tanda-tanda orang baik. Yang pertama, di akhir hayatnya didatangi oleh orang banyak yang tidak diundang. Tanda-tanda yang kedua, dilepas dengan tetesan air mata. Tanda-tanda berikutnya, setelah jenazah ini kita pikul di muka masjid, masuk ke di masjid. Kemudian setelah sholat jenazah, kita paksa keluar di muka masjid. Kemudian dipimpin oleh imam. Apakah ini orang baik? Orang baik. Pada saat pikulan berada di atas ambulan atau di atas pundak jamaah. Pada saat langkah kanan ini melangkah satu langkah. Kalau dia orang beriman, tidak lupa sholat 5 waktunya, muamalahnya baik, dengan orang tua baik, istiqomah, bermuamalah baik. Pada saat dia melangkah, dia teriak di dalam keranda. Apa teriakan seorang hamba yang soleh? Dia katakan, qaddimuni, percepat aku. Biar kita cepat pulang jamaah sekalian. Seperti Bilal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Bilal radhiyallahu anhu di akhir hayatnya ditanya, "Kif hadal maut?" Wahai Bilal. Bilal mengatakan, "Marhaban ya maut." Selamat datang atas kematian. Kenapa seorang Bilal mengatakan selamat datang? Karena hari-harinya dekat sama Allah, adzan dan iqamah. Maka dia suka berjumpa dengan amal solehnya. Khalifah Umar bin Khattab juga di akhir hayatnya berdoa, "Ya Rabbana, umurku sudah senja, kekuatan tubuhku sudah lemah, rakyatku sudah tersebar kemana-mana. Bukan berarti aku tidak bertanggung jawab terhadap rakyatku, tetapi hakikatnya aku ingin berjumpa denganmu ya Rabb." Salah siung Pak De meninggal dunia, 30 hari kemudian meninggal dunia. Maka mudah-mudahan di hadapan kita ini termasuk orang-orang yang soleh, yang taat pada agama, taat pada orang tua, dan mudah-mudahan dia jadi salah satu penghuni surganya Allah di jannah. Insya Allah. Pada saat kesempatan ini saya ingin bertanya sama jamaah, apakah almarhum orang baik? Apakah almarhum orang baik? Apakah almarhum orang baik? Tidak cukup kita mengucapkan kata-kata baik dari lisan, tetapi bila mana dia sebagai manusia biasa mungkin ada salah paham, salah bicara. Apakah ibu, bapak, dan umur sepantaran daripada teman-teman beliau memaafkan almarhum kalau dia salah? Alhamdulillah. Yang tidak bisa dimaafkan adalah masalah yaitu ikatan hutang. Kalau ada permasalahan itu hubungi keluarganya, tetapi kalau diikhlaskan alhamdulillah. Dan sebaliknya kalau bapak ibu juga ada terikat dengan dia, yang bilang alhamdulillah, kurangnya nggak ada, nggak boleh. Ya, tetap ada. Inilah hal-hal sedikit saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, sampaikan ke Bapak wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ibu bapak, seluruh jamaah majelis buka pagi hari ini yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sama-sama melepas almarhum Adi Muhammad Zulfikar Surila bin Suparman Surila dengan doa semoga Allah senantiasa mengampuni almarhum dari segala khilaf dan salah, keliru. Semua itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibebaskan almarhum dari segala bentuk siksa kubur, diluas lapangkan kuburannya, dan insya Allah arwah almarhum Adinda Muhammad Zulfikar Surila ini senantiasa diterima dan ditempatkan pada tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berlebihan, kenapa tidak kita mengharapkan surga buat beliau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Buat Pak Haji Kakanda Haji Suparman Surila dan Kakanda Ibu Haja Nur Hayati atas adik-adik dan seluruh adik-adik dari almarhum, keluarga besar Surila atas, semoga diberi kekuatan, keikhlasan hati oleh Allah hingga bisa menerima qadar Allah ini. Semua akan mengalami hal yang sama. Mungkin hari ini keluarga Surila Abbas, tapi bukan tidak mungkin suatu ketika kita juga akan mengalami hal yang sama. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus menerima dengan segala keridhaan. Buat kita yang ditinggalkan, mari ini kita jadikan sebagai iktibar, pembelajaran bagi kita bahwa satu saat kita akan mengalami hal yang sama. Dan karena itu mulai saat ini kita siapkan diri kita untuk menyiapkan bekal takwa. Ala hadhihi niyah wa ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi khususan ila ruh Adinda almarhum Muhammad Zulfikar Surila. Sayyudillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa sallallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir abdika mutawaffa almarhum Adinda Muhammad Zulfikar Surila, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور
من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة خصوص المرحوم سيدنا محمد نزول سليمان ولا نختم بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسمع دعاءنا اسمع دعاءنا اسمع دعاءنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur puji dulu. Atur puji dulu bagus. Kasih baku susu. Kasih baku susu. Disampaikan bahwa pelaksanaan kajian hari ini Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada motor di sini. Di lorong. Sampai jualan. Oh, hari Minggu libur. Kira udah kepasian. Mana? Kira ada